Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Pengampunan. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini juga seringkali disebut hari Minggu Laetare. Bacaan Injil hari ini memberikan kita kisah dari Lukas yang sangat menarik tentang pengampunan. Kisah anak yang hilang diceritakan dengan penuh kasih, penuh seni dan kehalusan, di mana Lukas dalam mempelajari karakter anak hilang ini. Anak yang hilang ini pulang bukan karena ia bertobat, tetapi hanya karena ia lapar. Sedangkan ayah yang penuh kasih itu selalu setia, meskipun anak itu telah mencela ayahnya dengan perkataan yang tersirat, "Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Aku mengingini uangku." Namun, ayah itu berlari menemui anak itu dan memeluknya serta menyembelih anak domba yang tambun untuk mengadakan sebuah pesta kegembiraan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini diperhatikan pula gambaran tentang penyesalan dan pertobatan sejati dari anak yang hilang itu atau anak bungsu. Dalam pertobatan sejati termuat beberapa unsur yang mendasar: penyesalan, ungkapan tobat, dan melakukan silih atas dosa. Unsur-unsur itu dihayati dengan baik oleh anak bungsu. Setelah berbuat salah dan dosa, ia menyesali perbuatannya, mengungkapkan kata-kata tobat, dan melakukan silih dengan menjadikan dirinya sebagai salah seorang upahan. Dalam konteks aslinya, anak bungsu menunjuk kepada orang Yahudi yang tidak taat beragama, orang berdosa, pemungut cukai, dan pelacur. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, sementara si sulung menampilkan diri sebagai seorang yang saleh, dia tidak rela menerima kembali orang yang bersalah dan lebih mudah menjatuhkan hukuman bagi orang yang telah bersalah. Sikap seperti ini adalah sikap seperti para imam, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang marah dan iri hati. Alih-alih merayakan keberhasilan pelayanan Yesus di antara orang-orang yang terbuang dalam masyarakat agama Yahudi, orang-orang Farisi justru bersungut-sungut. Rahmat, belas kasih, dan pengampunan Allah bagi orang berdosa tidak menjadi berita yang menggembirakan bagi mereka, karena merasa dirinya berhak atas imbalan yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Mereka kecewa dan cemburu terhadap belas kasih dan cinta Allah bagi orang berdosa yang bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karakter Lukas ini selalu sedikit mirip dengan hidup kita, baik dan buruk pada saat yang sama. Seperti di sini, mereka sering merenungkan situasi mereka. Apa yang mereka lakukan? Gambaran yang tak terlupakan tentang kasih dan pengampunan Tuhan yang melimpah.
Injil ini memberikan contoh bagaimana keselamatan Allah ditawarkan dan ditanggapi. Bapa bisa baik dan bisa disalahgunakan kebaikannya. Anak yang jahat, tetapi bisa juga ada yang tidak sadar akan kekayaan yang ada di sekelilingnya, seperti terjadi pada anak sulung. Yang jahat tetap mendapat kesempatan untuk melihat kembali kasih Bapa, seperti halnya juga yang tidak sadar. Masa Prapaskah ini memang merupakan masa penyadaran diri. Saudari dan saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, karena itu ada 3 hal yang ditawarkan Yesus di dalam Injil ini. Pertama, Allah selalu mencintai kita. Kita selalu dapat mempercayai cinta Allah ini kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Yang kedua, Allah selalu mengampuni kita. Kita selalu dapat mengharapkan pengampunan dari Allah. Ketiga, Allah selalu hadir di tengah kita, apapun keadaan kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah gambaran Allah yang sebenarnya. Allah adalah Bapa yang berbelas kasih. Namun persoalannya ialah, apakah kita menghidupi gambaran Allah yang demikian? Menghidupi gambaran Allah yang sedemikian berarti kita harus berani mencintai semua orang tanpa syarat dan rela mengampuni semua orang, apapun kesalahannya. Ibu bapa, saudari dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begitulah Allah mengasihi orang yang berdosa yang mau bertobat. Amin.